Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran IPA kelas 7 bab yang ketiga, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Langsung saja kita mulai pada subbab yang pertama, yaitu klasifikasi materi. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian dari materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan karakteristik benda atau zat, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian berdasarkan perubahan wujudnya, dibedakan ada perubahan wujud dengan cara mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengembun, serta mengkristal. Kita lanjut ke perbedaan sifat antara ketiga zat, yaitu ada zat padat, cair, dan gas. Yang pertama, untuk zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan zat cair mempunyai bentuk tertentu tetapi tidak mempunyai untuk zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk pada zat cair bergantung pada media atau tempat yang digunakan. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap atau tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel zat. Pada zat padat sangat rapat, pada zat cair lebih renggang, dan pada gas sangat renggang untuk jarak antar partikelnya. Kemudian yang ketiga, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas, sedangkan zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas, sedangkan pada gas dapat bergerak sangat bebas. Kita lihat gambarnya, ini adalah contoh dari zat padat, misalnya balok kayu, es batu. Kemudian zat cair itu misalnya air, itu mempunyai volume tetap atau tertentu tetapi bentuknya berubah sesuai dengan media atau tempat yang digunakan. Ditaruh di gelas maka bentuknya seperti gelas, ditaruh di botol bentuknya seperti botol. Sedangkan gas itu contohnya misalnya uap air dan gas pada balon udara. Kita lihat skema perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda bisa dengan cara melepaskan kalor maupun membutuhkan atau memerlukan kalor. Yang diberi tanda panah ini artinya perubahan wujud yang memerlukan kalor. Misalnya perubahan wujud menyublim dari zat padat menjadi gas, mencair dari zat padat menjadi cair, menguap dari zat cair menjadi gas. Menyublim, mencair, menguap ini adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor. Sedangkan yang melepaskan kalor antara lain adalah perubahan dari zat cair menjadi padat, yaitu membeku, gas menjadi padat, mengkristal, gas menjadi cair, mengembun. Perubahan wujud mengkristal, mengembun, dan membeku adalah perubahan zat yang melepaskan kalor. Berikutnya kita ke klasifikasi materi yang kedua, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi ada zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal nanti dibedakan menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran nanti dibedakan menjadi 2, ada campuran yang heterogen dan homogen. Yang homogen nanti disebut juga sebagai larutan. Sedangkan heterogen dibagi menjadi 2, ada yang bersifat koloid dan yang kedua bersifat suspensi. Yang pertama unsur, pengertiannya adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada unsur tunggal dan yang kedua molekul unsur.
Unsur tunggal contohnya adalah argentum Ag, aluminium Al, aurum Au. Sedangkan contoh molekul unsur antara lain ada hidrogen H2, klorin Cl2, iodin I2, nitrogen N2, oksigen O2, dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa unsur di alam bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada unsur logam dan unsur non-logam. Berikut Ibu tampilkan contoh-contoh unsur logam beserta lambangnya. Ya. Antara lain ada aluminium ya, dengan lambang huruf besar A dan L. Al, A-nya besar, L-nya kecil. Untuk aurum emas Au, argentum perak Ag, kalsium Ca, tembaga atau kuprum Cu, besi perum Fe, Fe, kemudian natrium Na, timbal atau plumbum Pb, timah atau stannum Sn. Sedangkan contoh unsur non-logam antara lain ada oksigen lambangnya O, hidrogen H, karbon C, belerang atau sulfur S, fosfor P, nitrogen N, dan iodin I. Berikut adalah tata penulisan lambang unsur yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama John Jacob Berzelius yang hidup di tahun 1779 sampai 1848. Beliau membuat aturan penulisan lambang unsur antara lain yang pertama, menggunakan satu huruf kapital atau huruf besar. Misalnya lambang untuk nitrogen adalah N besar, nah, huruf N kapital besar. Kemudian karbon C. Kemudian aturan yang kedua yaitu menggunakan dua huruf, di mana huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya misalnya kuprum ditulis lambangnya Cu, C-nya besar, U-nya kecil. Natrium Na, N-nya besar, A-nya kecil. Kemudian yang ketiga, penulisan lambang unsur yang ketiga menggunakan masih dua huruf, tetapi huruf yang pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf kedua adalah huruf yang khas dari lambang tersebut atau dari unsur tersebut ditulis dengan huruf kecil. Contohnya magnesium diberi lambang Mg, M-nya besar huruf pertama, G-nya kecil. G ini adalah huruf khas untuk magnesium. Kemudian ada Zn, ya, lambang dari sinsum, ya, Z-nya besar, N-nya kecil. Magnesium tidak boleh ditulis dengan Ma, sinsum tidak boleh ditulis dengan Zi, tapi harus Zn. Penulisan lambang unsur yang keempat yaitu dengan menggunakan tiga huruf, di mana huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf kedua dan ketiga adalah huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contohnya lambang untuk onutrium yaitu UUT, U-nya besar, U yang kedua kecil, T-nya kecil, dan UUS lambang untuk onunseptium. Berikut adalah perbedaan unsur logam dan non-logam. Yang pertama, logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali untuk raksa berbentuk zat cair. Kemudian yang non-logam ada yang berwujud padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Kemudian perbedaan yang kedua, logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan, sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Perbedaan yang ketiga, logam adalah konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam bukan atau non-konduktor kecuali pada logam grafit. Berikut adalah unsur logam dan non-logam serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain ada natrium Na, ya,
sebagai bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk pembuatan garam dapur. Strontium Sr, senyawanya dapat digunakan untuk membuat warna merah pada kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Kemudian ada magnesium Mg, paduannya bisa digunakan untuk bahan pembuatan pesawat terbang. Kemudian iodium ini bisa digunakan sebagai antiseptik dan senyawanya bisa digunakan untuk garam beriodium dan untuk pembuatan fotografi. Ya. Berikut ini Ibu tampilkan tabel periodik unsur untuk memudahkan kita mengetahui atau menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di alam, yaitu baik unsur logam dan unsur non-logam serta unsur semi-logam. Ya. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.